Ikan loh. 17 kali kekalahan dari season lalu. Betul. Atau Bigatron lah yang akan bisa mendapat kemenangan pertamanya mereka di season 16 ini. Bigatroners sudah ready. Navi Nation sudah punya harapan yang tinggi. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga EPL Arena. Mana suaranya? Let's go! Masya yang menjadi pilihan ya. Agak cukup scaling sebetulnya untuk bagaimana Masya ini bisa bersinar. Aku ngelihat gimana mau ngelihat Kars dengan Masya kira-kira. Masya ya. Gue kalau lihat Kars Masya jarang ya kita lihat gameplaynya dengan Masya juga. Tapi sebenarnya Masya ini ya destinasinya adalah late game. Oke. Bukan untuk di early game ya. Mungkin satu Heptasis jadi modal yang cukup oke untuk di early game. Mid game-nya masih bisa ditutup dengan lawannya. Tapi late game-nya nih jadi concern kami untuk kegiatan kalau memang bisa di drag panjang ya. Buat game time-nya juga. Dan ya Masyanya membawakan emblem assassin dan juga master assassin mengincar full damage sekarang untuk Kars. Yap, whip, Nile. Hampir saya terjebak tadi. Tapi Nile berusaha untuk bisa maju. Ada dua revitalize seperti itu. Jadi Bang Bobby akan tapi Nile malah menjadi korban. Di dalam pertempuran ada Fit. What? Wow. Wow, dua play dari Big Vitality. Lejap. Wow, sebuah early yang begitu baik untuk Navi. Langsung nge-boost banget menuju angka 1000 dari gold lead. Dan ini akan ngebuat nantinya di-convert lagi menuju setup yang lebih unggul loh. Ya menurut itu adalah sebuah keunggulan yang coba dicari oleh Bigatron ya. Dengan menang di Little Wanderer tapi mereka gagal di sana sehingga mereka langsung flop juga sekarang. Waduh, audience prediction-nya cuma beda 1% nih. Iya nih. Sengit nih. Oke. Bottom lane juga terlihat Shive tidak terlalu tertekan di game sebelumnya ya. Agak sedikit bisa membalaskan keadaan. Dan Nile masih di level ketiganya. Ini ngebuat harusnya tidak akan ada heavy spin nantinya untuk bisa mengontes ke area dari Turtle. Ya, memang high reward juga mungkin yang kita lihat. Karena kalau mereka dapatin Lito, mereka dapatin point kill, jelas keunggulan sedang dipegang dengan mereka. Yep. Sayangnya mereka kalah dan semua dipegang dengan Navi dulu. Nile udah level 4 ya, tapi setidaknya Nile bisa menggunakan heavy spin dan itu dia. Tapi digunakan untuk defensif karena tidak bisa lagi masuk terlalu dalam. Person X Magic menjadi korban di dalam pertempuran. Moreno siap membantu dengan satu medali strike yang dia miliki. Terlihat 3 player, sedikit lagi yang tersisa. Ada Sita yang mendadak join. Guna untuk bisa mendapatkan lagi defense. Jetson datang sakit bahkan sekarang coba Pin. Lejap pula. Moreno mau akan ditabrak tapi tidak. Washipo lebih memilih mundur. Ya, sekarang Nile unggul dari segi HP-nya. Bigatron punya kesempatan untuk bisa secure ke arah Turtle. Masih tarik dulu sementara waktu. Waduh, dikeluarin lagi Federal Strike lagi dan Nile diusir untuk kedua kali ya. X-Magic walaupun tadi sempat tumbang, untungnya ada Wings by Wings yang ngebuat akhirnya dirinya siap ngebantuin lagi di area dari Turtle dan di zoning out sudah sehingga Nile gak bisa. Wah, final slash. Gak connect. Washipo akan mendabrak ke arah Shogun. Bisakah Shogun bertahan counter sekarang X-Magic pun hadir guna untuk bisa memberikan bantuan sedikit lagi tersisa Shogun. Shogun lejap. Wow, sebuah pertukaran yang ingin dilakukan juga oleh Nile menuju ke arah purple buff milik dari Washipo, tapi Afro sudah memantau. Yap, ini dia the besting yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari. Bigatron Vitality tapi malah diambil oleh Afro. Terdengar retri padahal ya. Ya cukup sayang sebenarnya karena ada kesempatan untuk dapetin purple ya dengan cuma-cuma tadi. Retrinya ternyata Miss. Ternyata Afro punya shadow retri. Dan first item Kars selesai. Ini item yang penting ya, crucial banget untuk Masya juga Heptasis first. Pastinya tabrakan dari Thunderclap plus sebuah basic attack akan menjadikan juga. ya, Washipo masih santai dulu di rebutan. Iya, bahkan dia leluasa juga sebenarnya untuk mencuri-curi ya ke arah jungle lawan. Dan ya goldnya semakin jauh lagi. Harusnya ini yang akan bisa dipertahankan oleh Navi. Karena secara di area Turtle tadi ya, Chive-nya aktif banget ya bantuin kan. Sementara Emannya enggak. Oke, Karsnya cukup pede dan final slash dikeluarkan kembali Kars. Masih berhasil selamat tapi dideketin lagi dengan Ventures yang dimiliki oleh Shogun. Ada informasi sepertinya sehingga Shogun nggak mau terlalu maju. Karena ada 2 pemain lainnya dari Navi yang sudah nge-camp juga di area rerumputan. Tarik mundur lagi, main cukup lebih aman untuk saat ini. Tapi Moreno sedang memiliki IMU terhadap Bitter Ice Strike untuk bisa membalaskan keadaan nantinya. Ya ini harusnya akan menjadi fight di Turtle yang cukup panjang juga. Man.
Solo by CV sisa segitu. Oke, perkembangan kembali terjadi. Yap. Berputar-putar dari worship pole-nya. Iya. Tapi levelnya Nanael sekarang udah imbang lah seenggaknya nih. Seenggaknya imbang dan ada Afro. Sementara worship pole di dalam rumputan. Finn masuk ke dalam rumputan kembali. Beta bukan rumput. Jangan sampai beta hanyut. Iya, wah mantap juga tuh. Kaget saya. Dan satu cross power langsung dikeluarkan ini dan pertempuran terjadi. Nael sempat untuk bisa mengeluarkan Heavy Speed dan Bigatron by Vitality, mereka diusir. Saban Force kerja down terlalu dalam dan waktunya untuk Bigatron by Vitality bisa membalikkan keadaan. Oh, apakah ini ada sedikit miskomunikasi? Karena Karsnya lumayan untuk mengorbankan nyawanya, sementara yang lain ngereset dari turtle-nya loh. Iya lo masuknya ke dalaman kalau itu tadi. Yap. Terlalu dalam dan ini turtle-nya belum di-reset sama sekali. Wasit Paul, ada final slash langsung mengamankan karakter tersebut. X-Magic yang berhasil diamankan tapi Finn kembali menjadi korban. Wasit Paul sendirian, Vikrek gak bisa Zaman Force, Revitalize langsung dibuka, tidak bisa ke cover dan Wasit Paul down dari tersebut bersama dengan Afro. Backupan yang coba untuk dilakukan oleh Afro terhadap Woshipol justru membuat akhirnya secara total 3 pemain dari Navi yang menghilang. Dapetin turtle kedua ini gak ngebuat keadaannya menjadi makin unggul untuk Navi karena tadi sepertinya ada miss. Karsnya memang jauh banget dalam tapi... Oke. Ada Evan dan juga Shogun, mereka bekerja sama. Untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Kars, tapi sakit bagus Shogun. Masih selamat, tidak untuk Kars. Wah. Ya. I mean, itu dia, mungkin kelemahan dari Masya sendiri ketika ada Zaman Force di bawah kaki dari Masya ya. Dan dia gagal untuk mendapatkan point kill. Efek slow-nya itu akan sangat mengganggu untuk dia keluar dari team fight yang tidak diinginkan oleh Masya. Dan Kepegang terjadi ya? juga tadi, benar, kepegang 2 kali. Sekarang untuk Kars yang tumbang, dan tumbangnya juga dengan rentan waktu yang cukup dekat sebenarnya. Right. Antikiras menjadi item pilihan untuk Nanael untuk saat ini. Keadaannya tadi udah hampir 2000 lebih goldnya. Tapi dengan Bigatron by Vitality yang bisa mendapatkan punishment demi punishment atas player-player dari Navi. Ini juga mempersempit ketertinggalan mereka untuk saat ini. Dan mungkin Moreno nih unggul cukup jauh sebagai mid laner juga untuk gold difference. Dan Turtle akan spawn Navi-nya unggul di early tapi sekarang ke mid game. Mereka seakan lagi lost control juga. Kayak lagi kelepas nih grip dari Navi untuk memegang pemain BTR. Early-nya tadi udah di setup dengan bagus ya sebenarnya. Tapi setelah ada satu fight tadi, tapi Mulai maju. mundur ya. Hanya memberikan sedikit teori ancaman saja dengan Grudge Path Away, tapi berarti nggak akan ada Grudge Path Away nih di area dari Turtle yang mungkin nantinya bakal bisa di setup duluan sama Navi. Dan semua bergantung dari Shiva dulu kan, karena Shivanya sudah punya item yang memadai sebenarnya 3 point kill. Tadi juga kalau nggak salah dia sudah pegang Sky Pierce ya. Jadi sudah enak untuk Navinya kalau mereka mau team fight. Dan asal targetingnya juga pas. Jangan biarin kayak Karsnya masuk terlalu dalam sendirian. Tapi mereka gak dapetin objektif yang mereka mau gitu loh. Kayak misalnya tadi waktu Karsnya sudah masuk. Tapi turtle-nya mereka Objektifnya reset. malah loh. Di reset ya. Iya akhirnya mereka bertarung ulang lagi Om. Dan sekarang ada Konsil. Karsnya sendirian terjebak. Flicker dikeluarkan dan selamat sejauh ini. Yap, Konsil yang mencoba untuk menyergap keberadaan dari Kars tapi belum berhasil. Walaupun memang informasi telah didapatkan tidak adanya Flicker. Tapi Bigatron, mereka juga nggak mau terlalu komit nih menuju ke arah dari Turtle. Wow, udah mulai berasa di damage yang dan sekarang CV siap untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dia miliki dan Revitalize dibuka. Tapi ini perbedaannya juga dari Bigatron, mereka nggak punya hero yang mampu split push untuk ngimbangin posisinya Masya loh. Ya, karena siapapun yang split push bisa dipegang dari Masya kan. Ditabrak langsung dan satu clap, apalagi kalau masuk ke late game atau sudah punya item-item damage. Dan sedikit lagi Turtle akan menjadi milik siapa? Final Slash dikeluarkan dan Turtle kembali didapatkan Worship Ball. Bahkan sekarang Finn dia pun langsung menghilang Shogunnya sedikit lagi tersisa. Navi menggila. Mereka bersatu bisa mendapatkan kemenangan di match ini. Oke, Retribution, Perfect Turtle untuk Navi. Menyisakan 3 pemain saja dari Bigatron by Vitality sekarang. Oke, Perfect Turtle, Perfect Retribution luar biasa sekali dan CV berhasil menguasai area dari Nanael. Nael down. Nanael yang tidak lagi memiliki heavy spin. Tertabrak Baxia. Yang menjadi faktor kemenangan cukup tinggi nih di match ini Om. Iya. Tapi kekuatan mungkin dari Navi sendiri adalah ya ketika mereka satu suara dan mereka berhasil untuk dapetin satu. Atau melakukan follow up terhadap apa yang sudah dilakukan dengan Kars. Itu mereka akan membuahkan hasil yang maksimal dan
Dari Kars sendiri punya si Halberd. Nextnya nih sudah ada satu Legend Sword. Mau ke BOD kah? Kali ini untuk Kars juga sudah unggul secara gold. Harusnya BOD langsung ya. Ya maksudnya dia sudah punya juga dan yes itu dia. Kemungkinan besar BOD akan dibuat oleh Kars. Dan bahkan Shive juga ini cukup kaya, 5 poin kill. Yap. Punya Malphite Roar. Waduh, dan item-item defense dari Bigetron by Vitality juga tertahan untuk physical defensifnya. Cuman mengandalkan Dreadnought kayaknya makanya susah banget sih. Ya lumayan gak cukup juga kan, apalagi kena wild powernya si Masha sendiri yang makannya itu persentase HP. Wah, sekarang udah 30 stack lethality dari Shive. Akan semakin mudah lagi nantinya untuk bisa menjadi sosok eksekutor yang dimiliki oleh Navi. Tapi ya nggak mau terlalu terburu-buru untuk saat ini. Mereka kembali memupuk keunggulannya. 4.900. Agak sedikit pasif. Menunggu lagi objektif berikutnya yaitu Lord yang akan muncul. Ya, kita harusnya melihat ya, Navi ini akan berusaha untuk memancing nanti dekat dengan Lord juga. Karena mereka lagi unggul. Untuk itemnya unggul. Jadi pancingan terhadap area Lord itu yang paling penting sekarang. Kalau memang Navi mau menangin tim fight. Yap. Ini Orange Buff-nya juga udah mulai ke invade. Worshipful. Mancing doang. Pakai stiker Bigetron karena Worshipful dulu di Bigetron. Mantan tim. Mantan ya. Mantan. Dan sekarang Lordnya udah muncul. Nanael akan mencari informasi juga. Maju sedikit. Mengetahui tapi masalahnya ini Afro juga udah pasang badan dan hati-hati. Kars lagi bikin Bigetron Dalam overthinking. belakang ada konsil tadi yang dikeluarkan dan pitnya balik ke arah. Sementara sekarang mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan ada satu lagi. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nael masih selamat. Yap, ini Kars gak terlalu banyak show. Sehingga Bigetron lagi lumayan overthinking nih. Overthinking ya. Ya, karena lumayan banget ya, ditabrak Masha yang sudah punya item-item damage gitu. 2-3 kali hit bisa langsung hilang juga. Dan ya meskipun point kill tidak jauh berbeda, tapi Navi mereka unggul as by objective. Ini flicker ready pula nih Kars nih. Aduh. Ketemu. Oke, Tuh, lihat. ketemu Terus sekali Alvin. pukul Gatot Kaca loh. Jangan Satu sampai. kotak. Jangan sampai mereka nanti ya beta buka rumput, beta kumar. Kita bakar rumput, kita anyul. Ih. Udah ya, gak kepikiran nih apa nih lanjutannya. Tapi untuk dari Lord Langsung terbeban. masih ditarik ulur dulu. Udah mulai dikuasai oleh Navi. Yap. Dan Nael udah mulai menahan juga poke damage. Mundur. Lah, reset rotnya. Yap. Oh, Sementara Moreno. sekarang Moreno, satu terakhir Moreno. Langsung diamankan. Kars. Kurang player Sokun dia berusaha untuk bisa menyamakan diri. Sementara sekarang Nael kembali kehilangan begitu banyak HP. Wow, Moreno yang hilang untuk pertama kalinya. Point dead perdana. Dan ini ngebuat akhirnya Navi akan semakin leluasa 5 versus 4. Tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron karena Nanael juga udah low HP. Dia lebih fokus untuk mendapatkan jungle miliknya. Walaupun Orange Buff-nya akan dikasih ke Eman. Kayak game 1 om, full objektif apapun itu. Sangat. Ini sangat-sangat objektif. 3 difference ya dari point kill-nya. Tapi untuk gold gap-nya hampir masuk ke angka 7.000. Jadi jelas ini objektif points-nya semua dipegang dengan Navi. Sekarang mereka berhasil untuk mendorong, bakal ke vision-nya sendiri untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Nael. Tadi dilakukan dengan Kars. Dia langsung ngikut aja di kemana positioning dari Nael. Dan juga kalau misalkan Kars tumbang tapi tuker nyawa sih maksud aku Oke. masih menjadi pertukaran yang worth ya. Blue team turret has been Lord sudah mulai destroyed. berjalan di arah bottom lane juga. Ini akan menjadi satu tambahan daya untuk Navi. Bagaimana mereka bisa mendobrak lini defensif dari Bigetron by Vitality. Karena ini kalau misalkan mereka menang, interview perdana di depan mata. Yap. Apakah ini akan menjadi interview perdana mereka? Apakah ini akan menjadi kemenangan perdana mereka setelah 17 kali termasuk season lalu mereka selalu kalah dan kalah. Yap, defensif dari Bigetron. Mereka berkumpul semuanya nggak bisa lagi terlalu keluar dari posisi nyaman mereka. Tinggal nunggu nih kayaknya untuk Navi bisa dipanis kayaknya Om. Karena potensi Shogun untuk panis gede banget. Iya. Tapi Shogun pun kalau mau panis ini harus hati-hati. Kalau belakangnya memang diganggu dengan Kars. Yap, sementara sekarang kita lihat akan seperti apa. Nael tidak sanggup untuk menerima dan juga menahan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Worshipful masih melihat dari kejauhan. Lord dibiarkan sendirian di dalam area defensif dari Veter. Base turret bottom lane satu berhasil untuk dihancurkan. Dan Navi pun masih cukup disiplin. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka nggak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan decision. Sembari menunggu penumpukan dari Super Wave Minion berikutnya. Ya, ini masih bisa dipegang juga oleh
Navi ya, sepertinya mereka juga mengincar untuk mendapatkan mid base turret milik dari BTR. Yap, itu dia. Yoris Parkway, mereka berusaha untuk bisa masuk. Shogun berusaha masuk ke belakang dan Nile hampir saja dan Nile jatuh. Dua player last sepekila dengan sangat cepat. Kemenangan pertama, kemenangan perdana ada di depan mata dari Navi. Ya, masih harus memaksimalkan adanya satu wave terlebih dahulu di arah top lane. Yap, ini dia wave minion masuk ke atas dan juga tengah. Akan seperti apa lagi? Setelah 17 kekalahan, bisakah mereka tutup? Musa, tidak. Navi. Mengkhianati hasil. Kemenangan perdana Navi diambil dari Pegatron by Vitality.